Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi, dan kali ini kita akan belajar membuat audio spectrum menggunakan After Effects. Nah, audio spectrum ini adalah sejenis efek dimana kalau kita sering lihat video musik atau video yang lagu, itu suka ada yang gerak-gerak garis, ada yang bentuknya lingkaran, lalu ada garis yang gerak-gerak, atau yang klasik garis dan kayak equalizer. Itu visualisasinya kurang lebih seperti itu, dan ini bisa di matching dengan konten yang kita punya. Yang pertama kita bikin composition yang baru. Saya set resolusi kecil aja karena ini untuk demo dan sambil direkam. Takut komputernya nggak kuat. Nah, lalu kita set durasi. Durasi ini nanti dimasukkan sesuai dengan panjang klip yang kita punya atau panjang lagu yang kita punya. Tapi karena ini untuk demo, saya masukin 30 detik saja biar nggak terlalu panjang. Oke, frame rate dan ukurannya nanti bisa menyesuaikan. Oke, saya bikinnya square ya, 600 x 600 pixel. Nanti kalau misalnya project kalian perlu yang full HD ya tinggal dimasukin aja 1920 x 1080. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masukin file audionya. Ini saya di sini sudah download audio judulnya A to the O dari YouTube Audio Library tentunya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menarik si audio ini ke bawah. Jadi bisa kita dengarkan. Nah, ini kita ambil bagian tengahnya aja, agak random biar udah ada bass dan segala macamnya. Oke. Lalu ini karena komputernya cukup berat, ini projectnya pakai After Effects, saya masukin half aja resolusinya biar nggak terlalu loading. Oke, langkah berikutnya adalah membuat solid, yaitu klik kanan di tempat yang kosong di sini, lalu kita new solid. Nah, ukurannya sama persis dengan project composition kita, berarti ini jangan ada yang dirubah, langsung di oke aja. Color nggak ngaruh mau pakai warna apa aja karena nanti akan dirubah oleh efek. Lalu berikutnya kita cari di effect and preset, ada yang namanya di generate itu audio spectrum. Nah, lalu kita tarik si audio spektrumnya ini ke solid yang kita sudah bikin. Nanti dia akan jadi garis. Tapi ini garis belum terjadi apa-apa karena belum kita sambungkan dengan audio. Cara menyambungkannya adalah dengan mengklik audio layer ini, diganti menjadi track lagu yang kita punya. Nah, dia kan kelihatan nih udah ada satu garis ini. Ini kalau kita play, nah dia jadi gerak-gerak kan. Nah, kita bisa atur ini garisnya. Itu yang pertama adalah tingginya dulu deh. Kita pengen yang tinggi lah, maksimum heightnya kita naikin. Nah, kurang lebih segini. Lalu berikutnya ada yang namanya frekuensi band. Ini adalah jumlah titik-titiknya. Semakin banyak frekuensi band akan semakin rapat titik-titiknya, tapi semakin berat prosesnya. Kita coba cari angka yang enak aja. Nah, lalu start dan end frekuensi ini menunjukkan si rentang frekuensi yang ditampilkan. Khusus untuk di lagu ini dia karena banyak bassnya, jadi dia akan bermain banyak di frekuensi rendah. Di frekuensi tinggi ini nggak terlalu banyak. Jadi kita akan rendahkan batas bawahnya dulu. Start frekuensinya kita mentokin ke kiri, dapat angka 1. Lalu frekuensi tingginya kita geser supaya dia banyak mainnya, jadi kita potong frekuensi tingginya, nggak usah ditampilkan. Nanti dia akan bergeser. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita tes. Nah, ini kelihatan ada clipping ya, berarti ketinggian. Heightnya kita turunin sedikit. Oke, selanjutnya kita punya thickness. Thickness itu adalah seberapa tebal garis ini. Jadi kalau thicknessnya kita besarin, dia semakin tebal. Nanti kita cari angka yang enak. Lalu softness untuk kehalusannya. Dan yang penting ini adalah inside dan outside color. Ini untuk mengatur warnanya atau gradasi warnanya. Nah, kita cek. Nah, kalau misalnya ingin yang
bergradasi, ini kita bisa gunakan hue interpolation. Jadi kalau ini digeser, nah dia akan berubah menjadi gradasi. Kayaknya biarin aja warnanya sama. Oke. Lalu ada yang namanya dynamic hue face. Ini kalau misalnya dia nyala, si warna ini akan bisa bergeser-geser. Sedangkan kalau dimatikan, dia warnanya akan statik. Yang merah tetap di pinggir dan yang ungu di tengah sini kan agak geser setelah merah. Tapi kalau ini dinyalakan, menurut saya sih hasilnya lebih menarik. Jadi dia tetap warna merah yang frekuensinya tinggi. Lalu di bawahnya ada display option. Display option ini bisa digital seperti ini, garis-garis bar, atau analog lines. Dia berupa kayak garis nyambung, atau analog dots, dia berupa titik-titik. Nah, kita ambil yang digital aja, yang bar. Dan terakhir yang kita gunakan adalah set option. Set option ini berfungsi untuk memotong dia atasnya aja side A, atau bawahnya aja side B, atau keduanya. Oke, kalau side A dia jadi klasik ya, kayak equalizer. Oke, berikutnya kita akan buat tampilannya menjadi lebih klasik lagi dengan menambahkan kotak-kotak. Karena kalau equalizer yang klasik itu kan biasanya dia lampunya titik-titik atau kotak-kotak. Dengan cara menambahkan efek namanya Venetian blind. Nah, kita pakai Venetian blind, taruh di sini di layer solid kita. Lalu kita set transition completion-nya. Diatur kira-kira mana yang paling bagus kelihatannya. Ini width-nya dikecilkan jadi dia kelihatan kayak lampu LED klasik. Nah, ini arahnya harus 90 derajat ya. 90 derajat, lalu width-nya diatur dengan completion-nya. Jadi didapat tampilan yang paling bagus. Oke, kita tes dulu. Nah, itu kurang ya, nggak kelihatan. Oh, ininya completion-nya lupa, harus dimatikan si timernya untuk timeline-nya. Jadi dia akan apply efek ini ke sepanjang timeline. Oke, lalu terakhir akan saya buat ini menjadi lingkaran seperti yang biasa kita temui di YouTube channel yang penyedia music for monetizing. Biasanya mereka bentuknya lingkaran dengan cara menggunakan efek yang didapat di distort. Lalu kita masuk ke polar coordinates, taruh lagi di solid. Kita set polar to rectangle 100%. Rectangle to polar 100%, nanti dia akan membentuk lingkaran. Lalu kita temukan ujung yang ini dengan yang ini melalui start end point, kita adjust. Start pointnya kita kecilin sampai ke angka 0, biasanya dia udah pasti atas. End pointnya kita temukan. Nah, seperti ini kita pasin. Lalu kita balik dengan cara set A dirubah jadi set B. Kita play lagi. Sekarang kita tinggal adjust, melakukan minor adjustment seperti dari Venetian blind-nya untuk mengatur untuk garis-garisnya. Nah, kalau width-nya digedein dia lebih kelihatan kotak-kotaknya. Lalu kita bisa atur juga untuk height-nya. Kita bisa atur untuk thickness-nya. Nah, kita cari yang paling cocok dengan selera, termasuk warna dan segala macamnya. Kita bisa pasin. Oke. Dan enaknya lagi karena ini adalah video transparan sebenarnya. Jadi nanti setelah membuat efek ini kita bisa render. Lalu kita buat render dengan transparansinya
yang mungkin akan kita bahas di video berikutnya, sehingga dia bisa ditempel di video kita menggunakan Adobe Premiere atau software editing video lain yang lebih mudah untuk menghandle editing video panjang. Kurang lebih segitu dulu dari YouTube channel Keponi. Terima kasih sudah berkunjung dan menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.